Bisa dijadikan host kembali Mbak Risma. Share screen-nya bisa di off-kan dulu. Ya. Silakan teman-teman, tetap dipimpin Mas Noval ya untuk diskusinya. Oke, Ustaz, siap. Ya, silakan ada Mas Ahmad Harudin ya, Mbak Bunia, ini Mbak Bunia ya, sekarang diaktifkan kameranya ya. Mbak Nuriyatul Wahidah, Mas Agung, Mbak Zulfa ya, Mas Zainal Mahmuda, ada Dani Pratama, Mbak Hormatun. Enggak, ada 36, masa enggak ada pertanyaan-pertanyaan diskusi? Halo. Halo Mas. Monggo Mas Fahmi Al-Falahi. Ya Mas, izin bertanya ya. Ya. Tadi kan diterangkan di presentasinya kan juga ada tentang sidang dan juga hakim. Nah, itu berikan gambaran pada zaman Rasulullah saja Mas. Itu untuk sidang atau hakimnya apakah di dalam gedung atau di luar gedung dan tata caranya itu bagaimana? Cukup sekian Mas. Oh. Gambaran tentang sidang apa namanya? Prosesi sidang gitu di masa Nabi. Iya. Iya Mas. Okay. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan ditanggapi dari para pemateri pertanyaan tentang bagaimanakah gambaran tentang sidang di masa Nabi Muhammad SAW. Monggo kepada pemateri untuk bisa memberikan jawabannya. Kesuwen orang. Ya, sambil yang lain ya dimusyawarahkan dan juga teman-teman bisa memaksimalkan diskusinya. Mas Noval habis kuliah ini biasanya ada lagi makul jam berapa? Kurang tahu sih Ustadz. Mungkin apa ya, hari Rabu. Loh. Kelas AB sama kan? Iya, kurang lebih sama Ustadz. Dan biasanya Rabu ada kuliah lagi nggak sampai? Ya, ya ada Ustadz. Mungkin nanti jam 10, setengah 11-an. Mungkin itu terjadwal atau dosennya yang belum jelas masuk? Ya, kadang terjadwal, kadang menunggu dulu yang belum masuk. Ada yang suka dadakan ya? Makasih ya. Iya. Nah, oke. Makasih Mbak Bunia udah dihidupin. Asli mana Mbak Bunia Alawiyah nih? Saya asli Tegal. Oh Tegal, ini masih di Tegal? Sekarang udah di Semarang, Ustaz. Oh ya, apa? Karena kuliah sudah offline atau karena? Karena ini ada pelatihan sidang. Di mana pelatihannya? Di kampus, setiap hari Senin sama Kamis. Senin sampai Kamis. Ya. Berarti semester 6 ya? Saya semester 4. 4 sudah ada ya? Sudah ada. Yang ngampus siapa? Mas Fadli. Fadli apa Fadlur? Mas Fadli. Oh, Mas Fadli ya. Iya. Oke. Kalau Mas Muhajirin di mana nih?
Melayu dukun ya. Mbak Robiatun mana? Asli mana? Mbak Robiatun aja. Demak Ustaz. Demaknya mana? Dekat Sayong kah? Enggak. Buatan. Aman ya. Alhamdulillah aman. Ini konon banjirnya sampai Gorawe ya. Yang dari arah timur gimana? Ada update enggak? Enggak tahu ya. Oke. Gimana Mas Noval? Sudah siap untuk jawab sambil yang lainnya? Mungkin Baik, teman-teman kepada silahkan. pemateri yang mau menanggapi. Baik, izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan Mas Fahmi Falahi tadi. Saya perwakilan dari kelompok 7. Jadi bagaimana gambaran tentang sidang di masa Nabi itu, sistem peradilan yang diterapkan pada zaman Nabi itu dilandaskan pada prinsip persamaan, prinsip keadilan dan public sense. Sebagai contoh, Rasulullah SAW itu tidak pernah membedakan perlakuan pada seseorang di mata hukum. Ada cerita atau riwayat juga, suatu ketika seorang wanita di zaman Rasul SAW dari keluarga terpandang pernah terbukti mencuri. Lantas Usamah bin Zaid itu mendatangi beliau untuk meminta keringanan agar sanksi potong tangan tidak diberlakukan. Rasulullah SAW terhadap hal tersebut secara tegas menolak permintaan permintaan sahabat Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Rasul SAW juga menyindir orang-orang tersebut sebagaimana yang terangkan Al-Quran, bahwa apabila orang-orang yang terpandang itu berbuat salah, maka mereka berusaha untuk meringankan hukuman, padahal sementara bila pelakunya orang kecil, maka hukum ditegaskan secara tegas dengannya. Nah, inilah contoh kehancuran dari umat-umat sebelumnya terhadap peradilan. Mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Berarti hukumannya itu nganu ya Mas, lewat usulan dari sahabat-sahabat gitu ya. Kalau di Indonesia kan kayak hukumannya itu lewat patokan Undang-Undang Dasar gitu. Patokannya kan tetap Nabi. Patokan hukumnya kan tetap Nabi. Jadi sahabat mungkin punya problem terhadap suatu peristiwa atau kegiatan kan kayak gitu, kemudian dilaporkan ke Nabi. Jadi tidak seperti peradilan pada umumnya di zaman modern ini. Kalau di zaman Nabi ketika ada permasalahan langsung laporannya ke Nabi Muhammad. Nah, setelah itu ditanggapi atau diberlakukan hukumnya sesuai dengan perintah Nabi, seperti itu. Oh iya Mas, terima kasih.
Nggih, terima kasih pada saudara Fahmi Falahi yang telah memberikan pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi keempat. Sesi keempat adalah sesi tambahan atau masukan dari dosen pengampu mata kuliah kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Zainur Rosyid, SIMA. Waktu dan layar saya persilakan. Dibuka sekali lagi aja, Mas. Enggak apa-apa. Pripun, San? Dikasih kesempatan sekali lagi, coba ditanya teman-teman. Oh, nggih. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Iya, kalau tidak ada saya tanya dulu ya sebelum nanti saya tambahkan. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Rasulullah ya saat tadi ada sedikit singgungan teman-teman untuk prasyarat hakim, karena syarat hakim di sekarang ini kan semakin mengembang ya, dan memang di era dulu saya dengan hakim-hakim agama sebelumnya itu prasyaratnya juga sangat berbeda. Hampir prasyarat yang diberikan tempo era sebelum saya itu banyak untuk hakim agama ya. Tapi untuk kekinian itu syarat-syarat itu lalu mengalami dinamika atau perubahan-perubahan yang ya saya katakan mungkin tidak seketat dulu begitu ya. Nah, syarat tadi disinggung tentang nuansa dan lain sebagainya di masa Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menerapkan ya satu bentuk kondisi konteks ketika memberikan prasyarat-prasyarat kepada para sahabat yang lalu diizinkan tadi untuk berijtihad. Mangga silakan barangkali ada yang mau menambahkan diskusi itu, nanti saya tambahkan beberapa poin lain ya, Mas Nopal dan yang lain. Nyuwun sewu, Ustaz. Berarti pertanyaannya tentang bagaimana Rasul memberikan syarat untuk kewenangan fatwa gitu, Ustaz. Iya. Kewenangan qadhi bagi para sahabat gitu, Ustaz. Oh, nggih. Baik, teman-teman sekalian yang ingin menanggapi ataupun dari para pemateri. Pertanyaannya adalah tentang bagaimana Rasul memberikan kriteria kewenangan menjadi hakim bagi para sahabat. Monggo dari teman-teman ataupun pemateri yang tadi menyampaikan untuk bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Yang lain kalau ada yang mau bertanya lagi juga mangga silahkan ya, kita fleksibel aja.
Kabeh. Monggo Mas Imam atau siapa yang bisa menanggapi? Atau Mas Fahmi Kismatut Thoyibin? Apa Mas Rahman Afif? Monggo teman-teman sekalian sing saged menanggapi pertanyaan dari Enggak, silahkan ini aja, sebisanya yang mau menanggapin gitu. Nggak harus benar ya. Nanti biar saya tambahkan beberapa. ya mungkin saya menanggapi sedikit Ustaz. Ya, mangga silahkan. Enggak apa-apa. Mungkin contohnya dari sahabat Ibnu Abbas ya Ustaz. Kan beliau kan didoakan oleh Nabi untuk paham tentang apa namanya? Wa faqih nafidin wa alimni fitakwil kan. Jadi mungkin kriterianya di situ Ustaz. Rasulullah melihat dari seberapa para sahabat itu bisa apa namanya? Pintar dalam mengingat dan memahami teks-teks Al-Qur'an Ustaz. Mungkin itu. Bagaimana dengan kasus yang Mu'adz bin Jabal? Kalau Mas bin Jabal juga sama Ustaz. Kasusnya sama juga seperti apa namanya Ibnu Abbas juga. Sama dengan Attab bin Asad juga ya. Nggih. Mungkin kurang lebih seperti itu.
Ya. Yang lain mana selain Mas Noval mungkin mau nanggapin sedikit, nanti saya sambungkan. Ada enggak? Idum, Ustaz. Senengannya itu idum ya. 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 Ya, materi usul fikih sudah ya diberikan belum? Nah, Noval. Sudah, Ustaz. Nah, kira-kira apa piranti-piranti di dalam ijtihad itu apa yang harus terpenuhi? Piranti-piranti ijtihad. Ya syarat-syarat di dalam ijtihad. Nanti itu akan Syarat-syarat menjadi mustahid atau gimana, Ustaz? iya, di dalam ijtihad kan orangnya lalu disebut dengan mujtahid kan. Oh iya. Ya mungkin yang pertama Ustaz, harus paham bahasa Arab gitu. Oh, Baik dari kalau masa sahabat kan semuanya paham bahasa Arab. ya nggih, nggih. Memahami kontekstual Al-Qur'an gitu dan hadis. Memahami apa namanya nasih mansuhnya, terus apa namanya paham tentang mujmal sama mubayyan, ayat-ayat yang mujmal, yang mubayyan, terus yang ayat-ayat yang mantuk ataupun yang mafhum, yang tersurat ataupun tersirat, terus apa? Mungkin itu, Ustaz. Ya, ya bagus. Artinya kalau kemudian kita melihat ya dari struktur regulasi di dalam fiqh atau hukum Islam, maka kita bisa melihat betapa banyak ragam ya rule of law, Islamic of law itu di dalam pengaturan tatanan kehidupan. Apa kaitannya dengan pengadilan yang lalu kita merefleksikan dari masa Rasulullah, bagaimana tatanan-tatanan itu kan tidak serta-merta hadir ya seperti sekarang ini. Ya. Artinya di masa Rasulullah itu tidak semua tatanan sudah tersedia. Nah, ruang ijtihad di masa Rasulullah itu sebutnya jauh lebih terbuka ya di masa-masa setelahnya. Itu bisa kita komparatifkan dengan ketika kita mengkaji tentang sejarah peradaban Islam. Di HKI ada ya sejarah peradilan sejarah peradaban Islam, ada nggak Mas Noval atau Mas Iqmal? Wonten? Mas Musfar ada? Makul sejarah peradaban Islam. Peradilan Peradilan adanya ada. Sejarah peradaban aja, Ustaz. Karena peradilan saya rasa belum ada kayaknya. Oke. Artinya di peradaban itu sangat berkorelasi, berkaitan ketika kemudian kita juga melihat peradaban yang Islam di awal, ketika peradaban Islam di Makkah dan di Madinah, itu kan sebuah konstruksi yang berkembang. Ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan tipikal Makkiyah juga lalu berbeda dengan Madaniyah, kan begitu ya, beberapa kategorisasi. Dan hukum di masa Rasulullah yang lalu tadi diberikan ruang konstitusi berupa pengadilan itu menjadi satu hal yang sangat berkaitan. Kenapa? Karena hukum yang di masa Rasulullah selesai begitu Rasulullah mendapatkan wahyu. Bahkan kalau kemudian kita melihat bagaimana di kajian tentang ulumul Quran atau kemudian sumber hukum Islam, betapa kemudian Rasulullah itu bahkan menjawab dan memutuskan satu pertanyaan ya keluh dan banyak problem aspek sosial umat Islam saat itu menanti. Nah, di ruang yang tadi itu seperti Mu'ad bin Jabal ya para sahabat yang lain yang lalu diperkenankan Rasulullah untuk kemudian berijtihad, itu pada sisi-sisi yang memang Al-Quran sendiri ketika lama ditunggu tidak cukup hadir, tadi sudah disebutkan.
Di bahasan misalnya ada sahabat yang di fiqh ibadah, itu ketika seorang sahabat yang berijtihad terhadap proses mau berwudu ya, ketika berjinabah lalu tayamum, dan ketika itu tetap tidak tayamum, dan pun di dalam proses di hadis disebutkan ya, dijelaskan beberapa itu betapa tayamum pun Rasulullah tertawa di dalam batin ketika melihat ijtihad para sahabat yang tidak melalui satu proses yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah langsung. Jadi kalau kemudian kita bisa melihat misalnya di tatanan hukum fikih tadi itu ya, al-ahkam al-i'tiqadiyah itu fikih yang masuk di dalamnya berupa ubudiyah, berapa sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada yang al-ahkam al-madaniyah. Ya, ini yang kemudian seringkali muncul ya, fikih muamalat ya, atau hukum perdata sekitar jual beli al-buyu gitu. Dan juga tentang al-aqad. Ahkam al-ahwasyasiyah kita ini ya, hukum keluarga, ada fiqh munakaha, mawaris ya, ini yang sering kali kemudian masuk di ruang pengadilan ya. Dan juga al-ahkam al-jinaiyah ya, jinayah, hukum pidana, al-ahkam al-murafaat ya, hukum-hukum perdata dan pidana, serta al-ahkam al-dusturiyah, politik kekuasaan atau politik hukum ketatanegaraan, dan al-ahkam al-dualiyah, fikih siasah. Al-Harabiyah, perang tentang peperangan, tentang apa namanya perdamaian ya, termasuk tadi itu yang iktisadiyah wal maliyah, hukum ekonomi, perpajakan, perhubungan ya, perburuhan dan sebagainya. Itu kan di masa Rasulullah dengan kemudian mewujud di dalam bentuk keputusan-keputusan sangat beragam dengan ketika misalnya saja kita sebutkan ya, ada di masanya Umar bin Khattab ya, atau Umar di sejarahan siapa setelah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq ya. Di Abu Bakar As-Siddiq tidak cukup banyak juga pengadilan atau kemudian tadi mengangkat beberapa qadhi atau hakim. Justru di masanya Rasulullah, saya sharekan sedikit misalnya, saya nggak di sini. Ya, ada di Umar mengangkat beberapa hakim ya, digelari dengan qadhi, mengangkat Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah, di Syuraiyah di Basra, Abu Musa Asy'ari di Kufah, Utsman ibnu Qais ibnu Abil Ash di Mesir, dan di Syam diberikan kepada Umar sendiri. Jadi di pemerintahan Umar, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar ya. Ini sedikit tadi saya menyinggungkan, nanti di bahasan selanjutnya ya, next itu kita akan melihat peradilan di masa Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab, betapa pengadilan-pengadilan di masa Khulafaur Rasyidin itu juga beragam. Apalagi kalau kaitannya dengan peradaban Islam di masa-masa setelah itu adalah di masa kekuasaannya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, lalu mengalami berbagai dinamika, dan itu semua adalah berkaitan. Sehingga apa yang bisa kita refleksikan dari kajian sejarah ini, waktunya sudah mau habis, saya beberapa tambahan poin saja. Hukum itu sangat terkait dengan konteks yang ada, dengan masyarakat kekinian. Kaidah yang juga masyhur, kemarin juga disitir di beberapa kajian, al-'adah muhakamah, kebiasaan-kebiasaan positif yang lalu berkembang di masyarakat itu juga menjadi bagian penting dari kebudayaan, dari agama. Dalam konteks yang kemarin di halal bihalal juga lalu kita kontekskan dengan peradilan ini, sosok seperti kampus kita yang menambahkan dengan Sultan Agung itu kan mencoba untuk mengkolab, sinergi atau membuat satu padu ya, bagaimana kemudian Islam secara hukum, secara tradisi, kebiasaan lalu mampu diterima dan bersandingan, bahkan membaur ajaran-ajaran Islam itu dengan tatanan budaya masyarakat yang ada, yang tentu tidak berseberangan. Ada beberapa yang lalu melakukan akulturasi dan perpaduan yang lain, tentu di dalam hal-hal yang bisa ditoleransi. Artinya apa? Bahwa
ketika kita merefleksikan di peradilan masa Rasulullah, seakan hukum itu begitu mudah. Nah, ini tantangan di zaman sekarang, teman-teman sekalian, ketika menjadi di dalam proses prakteknya dan lalu nanti teman-teman juga menciptakan menjadi seorang hakim, mesti menjadi sosok yang lebih mewujud bagaimana kontekstual, adaptif dengan perkembangan kekinian, sehingga pengadilan itu menjadi hadir, dibutuhkan masyarakat, bukan sesuatu yang sangat ditakutkan, tapi dibutuhkan untuk mencari keadilan-keadilan di dalam ruang agama. Bagaimana mereka yang berkonflik di wilayah waris, bagaimana mereka yang kemudian tidak bertemu di dalam persoalan wasiat, bahkan kemudian persoalan wakaf yang kekinian banyak itu sampai sekarang juga kemudian belum cukup termediasi dengan sangat masif gitu di pengadilan agama. Tentu ini menjadi responsibilities ya, tanggung jawab bersama, terutama kita yang Allah takdirkan dan kita meniatkan di dalam ruang-ruang sebagai pribadi yang suka dengan hukum Islam ya, di hukum keluarga ini. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian ya. Insya Allah next kita lanjutkan tadi bagaimana pengadilan di masa Khulafaur Rasyidin. Nanti kita juga bisa melihat bagaimana tipikal Umar bin Khattab, tadi sedikit banyak saya singgung, dan juga di Sayyidina Utsman dan Ali. Terima kasih. Cukup Mas Itmam, Mas Noval ya. Ya. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih sekali. Kita kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk kelompok Mas Noval dan teman-teman sekalian. Thank you very much, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama.